Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada momen tertentu ketika napasmu terasa lebih jujur daripada pikiranmu sendiri? Bukan saat kamu berpikir keras, bukan saat kamu mencoba memahami hidup, tapi justru di detik-detik sunyi, ketika tubuhmu menarik udara, menahannya sejenak, lalu melepaskannya perlahan. Seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang akhirnya pulang. Bayangkan ini. Kamu sudah mencoba meditasi. Duduk diam, menutup mata, mengamati pikiran. Namun pikiran justru semakin ramai. Semakin kamu berusaha tenang, semakin jelas kebisingan batin itu terdengar. Lalu suatu hari, seseorang berkata pelan, "Coba atur napasmu. 4, 7, 8. Dan tanpa kamu sadari, sesuatu berubah. Bukan karena kamu memahami sesuatu yang baru, tapi karena tubuhmu berhenti melawan. Pikirkan sejenak. Selama ini, hampir semua pendekatan kesadaran dimulai dari pikiran. Kita diajari untuk mengamati pikiran, melampaui pikiran, menenangkan pikiran. Seolah pikiran adalah pintu utama menuju kedamaian. Padahal, pikiran bukan pintu. Ia hanyalah narator. Tubuhmu adalah pintu yang sebenarnya, dan napas adalah kuncinya. Napas 4-7-8 terlihat sederhana. Tarik napas selama 4 hitungan. Tahan selama 7. Hembuskan perlahan selama 8. Tidak ada mantra. Tidak ada visualisasi rumit. Tidak ada konsep spiritual yang harus kamu pahami. Namun justru disitulah kekuatannya. Karena metode ini tidak bekerja pada tingkat pemahaman. Ia bekerja pada tingkat yang lebih tua dari bahasa, lebih dalam dari pikiran sadar. Ia berbicara langsung kepada sistem sarafmu. Setiap kali kamu menahan napas selama 7 hitungan, tubuhmu menerima pesan yang sangat spesifik. Pesan yang tidak bisa dibantah oleh pikiran. Pesan yang tidak perlu diyakini. Pesan itu sederhana. Kamu aman. Dan ketika kamu menghembuskan napas lebih lama daripada menariknya, tubuhmu mendengar satu hal lagi. Kamu boleh melepaskan. Disinilah banyak orang salah paham tentang meditasi. Mereka mengira meditasi adalah tentang menjadi hening. Padahal, meditasi sejati adalah tentang membiarkan sistem di dalam diri berhenti siaga. Carl Jung pernah mengatakan bahwa apa yang tidak disadari akan muncul sebagai nasib. Namun jarang dibahas bahwa ketidaksadaran itu bukan hanya psikologis. Ia juga biologis. Ia tersimpan di cara kita bernapas. Perhatikan napas orang yang cemas. Pendek, cepat, dangkal. Seolah dunia sedang mengejar mereka. Sekarang perhatikan napas orang yang tertidur pulas. Dalam, lambat, selesai. Bukan pikirannya yang berubah lebih dulu. Tubuhnya yang berubah. Napas 4-7-8 bekerja dengan cara yang tidak memaksa pikiran untuk diam. Ia membuat pikiran kehilangan panggungnya. Karena ketika tubuh masuk ke mode aman, pikiran tidak lagi perlu berteriak. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan efek yang lebih dalam daripada meditasi biasa. Bukan karena teknik ini lebih spiritual, tapi karena ia lebih jujur terhadap bagaimana manusia sebenarnya berfungsi. Pikiran modern suka kontrol. Tubuh purba suka ritme. Dan 4-7-8 adalah ritme. Coba rasakan ini sekarang. Jangan ubah apapun dulu.
hanya sadari napasmu. Apakah napasmu selesai setiap kali kamu menghembuskannya? Atau ia terputus, seolah ada sesuatu yang ditahan? Sebagian besar manusia hidup dengan napas yang tidak pernah selesai. Dan napas yang tidak selesai meninggalkan emosi yang tidak selesai, ketakutan yang tidak selesai, kewaspadaan yang tidak selesai. Tubuh terus bersiap untuk sesuatu yang tidak pernah datang. Ketika kamu melakukan 478, kamu sedang mengajarkan tubuh satu hal penting, bahwa siklus boleh ditutup. Tarik, tahan, lepas. 4, 7, 8. Siklus lengkap. Di dunia yang terus mendorongmu untuk bergerak, bernapas seperti ini adalah tindakan radikal. Ia berkata, "Aku tidak dikejar. Aku tidak tertinggal. Aku hadir." Alan Watts pernah menjelaskan bahwa kegelisahan manusia modern lahir dari upaya terus-menerus untuk mengamankan masa depan yang tidak pernah tiba. Napas 4-7-8 tidak membawa kamu ke masa depan. Ia menarikmu kembali ke detik ini. Dan di detik ini, tidak ada ancaman nyata. Inilah alasan mengapa banyak orang tiba-tiba menangis saat pertama kali melakukannya dengan benar. Bukan karena sedih, tapi karena tubuh akhirnya berhenti menahan sesuatu yang sudah lama ingin dilepaskan. Meditasi tradisional seringkali meminta kita untuk duduk di atas ketidaknyamanan, mengamatinya, menerimanya. Napas 4-7-8 melakukan sesuatu yang berbeda. Ia menurunkan volume ketidaknyamanan itu terlebih dahulu. Baru setelah itu, kesadaran muncul secara alami, bukan sebagai usaha, tapi sebagai efek samping. Dan mungkin disinilah letak rahasianya. Kesadaran sejati bukan sesuatu yang kamu capai. Ia muncul ketika tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Saat napasmu melambat, detak jantungmu mengikuti. Otot-otot kecil yang selama ini tegang mulai menyerah. Dan pikiran kehilangan urgensinya. Bukan karena kamu mengusirnya, tapi karena ia tidak lagi dibutuhkan. Eckhart Tolle menyebut keadaan ini sebagai hadir sepenuhnya. Namun hadir bukanlah konsep. Ia adalah sensasi. Hangat di dada. Berat yang turun dari bahu. Ruang di antara satu pikiran dan pikiran berikutnya. Napas 4-7-8 tidak membawamu ke pencerahan. Ia membawamu kembali ke tubuh. Dan tubuh tidak pernah pergi kemana-mana. Ia selalu di sini. Jika kamu selama ini merasa meditasi terasa seperti perjuangan, mungkin masalahnya bukan pada dirimu. Mungkin pendekatannya yang terbalik. Bukan pikiran yang harus tenang agar napas melambat, tapi napas yang harus melambat agar pikiran berhenti mendominasi. Ini bukan jalan cepat. Ini jalan yang lebih tua. Digunakan oleh tubuh jauh sebelum manusia belajar menamai emosi. Jauh sebelum ada buku spiritual. Jauh sebelum ada konsep menjadi sadar. Dan ketika kamu mempraktikannya secara konsisten, bukan hanya saat cemas, tapi juga saat semuanya terasa baik-baik saja, kamu akan mulai menyadari sesuatu yang halus namun mendalam. Bahwa kedamaian bukan sesuatu yang datang dan pergi. Ia adalah kondisi default yang tertutup oleh napas yang terburu-buru. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam tentang bagaimana 478 memengaruhi memori emosional, mengapa ia terasa seperti riset batin, dan bagaimana teknik ini diam-diam membuka ruang kesadaran
yang bahkan meditasi tidak selalu sentuh. Ada satu hal yang jarang dibicarakan ketika orang membahas napas. Bukan soal oksigen, bukan soal teknik, tapi soal ingatan. Tubuhmu menyimpan memori dengan cara yang tidak pernah bisa dijangkau pikiran. Setiap pengalaman intens, takut, kehilangan, keterkejutan, rasa tidak aman, tidak hanya terekam sebagai cerita, tetapi sebagai pola napas. Itulah sebabnya, ketika kamu mengingat sesuatu yang menyakitkan, napasmu langsung berubah bahkan sebelum kamu sempat berpikir. Dada mengencang, tenggorokan menutup, tarikan menjadi pendek. Ini bukan kebetulan, ini bahasa tubuh. Dan napas 4-7-8 berbicara langsung dengan bahasa itu. Ketika kamu menahan napas selama 7 hitungan, bukan hanya paru-parumu yang bekerja. Sistem limbik, pusat emosi primitif, mulai mengendur. Ia menerima sinyal bahwa tidak ada ancaman yang harus direspon sekarang. Bayangkan seekor hewan liar. Ia tidak menyembuhkan trauma dengan berpikir. Ia gemetar, bernapas, lalu kembali tenang. Manusia modern kehilangan mekanisme itu. Kita menggantinya dengan analisis, dengan distraksi, dengan cerita. Namun, tubuh tidak pernah lupa. Inilah mengapa napas 4-7-8 sering terasa seperti membersihkan sesuatu yang bahkan tidak kamu sadari sedang kamu bawa. Bukan karena teknik ini ajaib, tapi karena ia mengizinkan proses alami yang selama ini terhambat. Ketika embusan napas lebih panjang dari tarikan, tubuh masuk ke mode pemulihan. Bukan sekedar relaksasi, pemulihan. Di titik ini, sesuatu yang menarik terjadi. Pikiran mulai melambat tanpa diminta. Bukan karena kamu fokus, tapi karena sumber ketegangannya sudah mereda. Banyak orang menyangka ketenangan datang dari mengendalikan pikiran. Padahal, pikiran seringkali hanyalah pantulan dari keadaan tubuh. Ubah keadaan tubuh, dan pikiran akan mengikuti. Inilah prinsip yang juga diam-diam dikenal dalam psikologi modern. Terapi trauma tidak lagi dimulai dari ceritakan apa yang terjadi, tapi dari apakah tubuhmu merasa aman sekarang. Napas 4-7-8 adalah jawaban paling sederhana untuk pertanyaan itu. Dan kesederhanaannya justru membuatnya kuat. Tidak ada yang perlu kamu percaya. Tidak ada yang perlu kamu capai. Kamu hanya mengikuti hitungan dan membiarkan tubuh melakukan sisanya. Seiring waktu, sesuatu berubah dalam caramu mengalami hidup. Bukan ledakan spiritual, bukan visi mistis. Perubahan itu halus, nyaris tak kentara. Reaksi emosionalmu melambat. Kamu masih merasakan marah, sedih, takut, tetapi ada jarak kecil di antaranya dan dirimu. Di jarak itulah, kebebasan mulai muncul. Bukan kebebasan untuk menghilangkan emosi, tapi kebebasan untuk tidak ditelan olehnya. Lao Tzu menulis bahwa air adalah kekuatan paling lembut, namun paling tak terkalahkan. Napas bekerja dengan cara yang sama. Ia tidak melawan, ia mengalir. Dan ketika kamu berhenti melawan dirimu sendiri, banyak konflik batin kehilangan alasan untuk bertahan. Coba perhatikan momen sebelum tidur. Saat tubuh lelah, saat pikiran mulai kabur,
saat napas secara alami melambat. Itulah keadaan yang dikejar meditasi. Namun, napas 478 membawamu ke sana tanpa menunggu kelelahan. Ia menjadi jembatan antara sadar dan menyerah. Semakin sering kamu melakukannya, semakin tubuh belajar satu pola baru, bahwa hidup tidak harus dijalani dalam mode darurat. Dan mungkin disinilah transformasi sejatinya terjadi. Bukan pada saat kamu duduk bernapas, tapi pada saat kamu tidak bernapas dengan sengaja. Di tengah percakapan sulit, di tengah kemacetan, di tengah kesepian yang tiba-tiba muncul, tubuhmu tanpa perintah mulai memperlambat napasnya sendiri. 4, 7, 8. Seolah ia berkata, "Aku tahu jalan pulang." Kesadaran tidak selalu datang sebagai pencerahan besar. Seringkali, ia datang sebagai kelegaan kecil yang konsisten. Dan kelegaan kecil yang terjadi berulang-ulang mengubah hidup lebih dalam daripada satu pengalaman spektakuler. Pada akhirnya, napas 478 bukan tentang teknik. Ia tentang hubungan. Hubungan antara kamu dan tubuhmu. Antara kesadaran dan ritme alami. Antara upaya dan kepercayaan. Kamu tidak sedang belajar sesuatu yang baru. Kamu sedang mengingat sesuatu yang lama. Bahwa sebelum kamu belajar berpikir, sebelum kamu belajar takut, sebelum kamu belajar menjadi seseorang, kamu sudah bernapas. Dan napas itu selalu tahu caranya menenangkan diri. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa dari sini, bukan rumusnya, bukan hitungannya, tapi pemahaman ini. Ketika hidup terasa berat, jangan langsung mencari jawaban. Cari ritme. Karena di dalam ritme yang benar, jawaban seringkali tidak lagi dibutuhkan.